Pemirsa, sebentar lagi masyarakat Tionghoa akan menyongsong Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025. Perayaan Imlek juga sekaligus merupakan hari raya keagamaan bagi umat Konghucu. Ya, lantas apa yang bisa menjadi refleksi untuk pengembangan diri dari tahun sebelumnya dan apa yang harus diperhatikan di tahun yang baru? Berikut ulasan jurnalis Metro TV Glorinata bersama penasihat Majelis Agama Konghucu Indonesia Bandung, Uung Sendana. Berikut ini. Selamat siang pemirsa Metro TV, kembali lagi di segmen Hikmah Siang. Kali ini bersama saya Glorinata, dan kita tahu bahwa sesaat lagi kita akan sama-sama merayakan Tahun Baru Imlek atau bertepatan dengan 2576 Kungceli. Hari besar ini menjadi momen penting bagi masyarakat Tionghoa untuk sama-sama merayakan tradisi dan juga budaya. Nah, untuk membahas lebih lengkapnya bagaimana persiapan dan juga refleksi di Tahun Baru Imlek di tahun 2576 Kungceli ini, sudah ada bersama dengan saya Bapak Uung Sendana selaku Majelis Penasehat di Majelis Agama Konghucu Indonesia di Kota Bandung dan juga selaku Ketua Dewan Pembina di Kelenteng Talang Cirebon. Nah, selamat siang Bapak, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Glory, salam kebajikan. Wei Tutungkian. Oke, Pak, ini kan kita tahu ini pergantian ya dari tahun naga ke tahun ular kayu. Kalau melihat dari masyarakat Tionghoa khususnya, apalagi untuk masyarakat Konghucu sendiri, bagaimana refleksi di tahun ular kayu ini nantinya? Tahun ular selalu akan membawa sisi negatif dan sisi positif, ya. Jadi dari sisi positifnya kita akan lihat bahwa ular itu kan dipenuhi lambang dari satu kebijaksanaan, ya, kecerdikan, ya kan, keluasan. Tapi mungkin dari segi negatifnya adalah mungkin ada culas, ya kan, ada licik dan sebagainya. Jadi kita ke depan di tahun ular ini tentu saja kita dapat mengartikan bahwa tahun ular ini akan dipenuhi dengan tantangan yang perlu kita hadapi dengan kecerdikan kita dan kebijaksanaan kita, sehingga kita bisa menjadikan tahun itu menjadi lebih baik dibandingkan tahun sekarang. Dunia ini kan harus dipandangnya secara yin yang, ya kan, yin yang, jadi ada positif, ada negatif, ya. Tapi juga bukan sesuatu yang positif itu selalu yang baik, terus yang ini negatif yang negatif itu yang buruk, nggak seperti itu kalau dalam pemandang itu. Dalam suatu kebaikan selalu mengandung satu keburukan, di dalam suatu keburukan selalu mengandung suatu kebaikan. Nah, jadi kita kalau melihat di tahun naga ini, misalnya kita merasa kok hidup kita itu sulit sekali ya, jangan-jangan ada hikmah di balik itu ya, yang membuat kita itu akan menjadi seorang manusia yang lebih besar kalau kita bisa belajar dari apa yang terjadi dari untuk naik level gitu. Ya, naik level dari tahun naga ini supaya kita naik level menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih sukses. Jadi artinya kita jangan kalau udah mencintai itu benar-benar berlebihan begitu ya, nggak bisa melihat apa sisi yang kurang baiknya. Kalau kita udah membenci itu jangan terus mengecam tapi kita harus lihat dari sisi baiknya. Di dalam istilah Konghucu harus bersifat chung, ya, harus bersifat tengah, ya, tengah harmonis. Jadi artinya kalau kita bersifat seperti itu akan menghindarkan konflik, akan meninggalkan sesuatu yang buruk itu akan terus terkena ke kita, ya, sehingga kita akan menjadi harmonis, akan selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Nah, kalau kita flashback lagi nih Pak, di tahun 2024 kemarin, di tahun naga ya berarti ya, itu kan banyak sekali kejadian di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan ada tahun politik juga ya Pak, dari mulai pemilu, pilpres, pileg, kemudian terakhir ini ada pilkada. Nah, dari perspektif atau POV-nya umat Konghucu sendiri, bagaimana menyikapi tahun politik yang kemarin ini cukup banyak dinamikanya begitu Pak? Kalau dulu kan isu SARA, ya kan, isu-isu agama, ras, golongan dan sebagainya itu muncul ke permukaan yang menyebabkan kita tahu ada istilah cebong, kampret dan sebagainya yang menyebabkan kita itu terpecah bangsa kita itu. Yang sampai di grassroots itu terjadi permusuhan yang luar biasa, ya kan. Tapi kita di
pileg, pilpres sama pilkada kemarin ya di luar mungkin ada orang-orang yang mengatakan ada ketidaknetralan segala, tapi kita lihat secara keseluruhan menurut saya berjalan dengan kondusif, tidak terjadi konflik ya pada saat pileg, pilpres, pilkada itu dan berjalan dengan cukup baik ya. Melihat dinamika yang ada di negara kita ini, apakah memang sudah ada di kitab juga, Pak? Jadi ini adalah satu persoalan bangsa kita ya sebetulnya. Jadi memang masalah moralitas. Jadi kita itu agak kurang ya. Jadi kalau seberapa baik pun hukum yang kita punya, kalau tanpa satu moralitas yang baik, hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang terjadi sekarang ini, ya kan? Ya. Jadi harus ada landasan moralnya. Kemarin juga ada kunjungan dari Paus Fransiskus juga ya Pak di Indonesia, bertemu dengan pemuka agama di Indonesia. Nah ini dia membawa pesan perdamaian. Bagaimana POV dari masyarakat Konghucu melihat hal ini? Kunjungan Paus ini menggerakkan, menurut saya berkontribusi terhadap harmoni. Ya. Karena beliau itu kan satu tokoh agama yang sangat rendah hati, yang sangat merakyat gitu ya. Itu yang diperlukan oleh para pemimpin kita sebetulnya. Bagaimana kerendahan hati itu, bagaimana kemerakyatan beliau itu harusnya dijadiin cermin bagi kita di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi jangan memperlihatkan kemewahan-kemewahan yang tidak perlu, ya kan misalnya pakai jet pribadi. Di tema Imlek sekarang juga nih, kelurusan hati seorang pemimpin itu akan meluruskan hati seluruh rakyat gitu. Tema di tahun baru Imlek ini apa dari masyarakat Konghucu? Ya kelulusan perilaku seorang pemimpin itu akan meluruskan hati seluruh rakyat. Itu temanya. Tema utamanya. Ya, tema utamanya seperti itu. Oke, jadi berbicara soal kepemimpinan. Betul. Ya, Pak. Karena bagaimanapun juga ya, rakyat itu seperti rumput ya. Jadi artinya kepala angin berembus ke situ rumput akan mengarah. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak membaca nantinya tantangan ke depan dengan tema yang diangkat soal kepemimpinan, soal keteladanan ya Pak. Kira-kira tantangan apa sih yang akan dihadapi Indonesia ke depannya nih? Menurut saya moralitas balik lagi ya. Korupsi, itu tantangan yang terbesarnya dulu, korupsi. Kalau itu kita bisa beresin, tantangan global seperti apapun juga kita yakin akan bisa kita lalui. Kenapa? Negara kita negara yang kaya, sumber dayanya luar biasa, ya kan? Dan banyak orang-orang pintar. Dengan adanya Donald Trump di Amerika itu akan timbul perang dagang, udah pasti terlalu mengenai iklim. Beliau kan nggak percaya dengan climate change, Donald Trump itu kan. Nah itu akan berpengaruh besar terhadap kondisi negara kita ya. Lalu dengan kita masuk ke BRICS itu akan berpengaruh besar. Jadi tapi itu semua pasti kita bisa lalui kalau para pemimpinnya terutama moralitasnya dibenerin. Oke. Ya kan? Tidak korupsi, ya kan? Lurus. Benar-benar mengabdi bagi kepentingan rakyat, ya nggak usah terlalu banyak bicara, tetapi bekerja berkarya buat apa? Buat kepentingan rakyat. Apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Jadi marilah kita melihat tahun yang lalu itu sebagai sesuatu yang landasannya, fondasi bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Ya, kita sebagai masyarakat umum sebaiknya jangan terlalu terpengaruh dengan berita-berita yang negatif, dengan hoax seperti itu. Kita harus lebih bijak menyikapinya, harus melihat sesuatu itu, melihat fakta-faktanya, sumbernya seperti apa, karena kalau tidak kita pribadi kita juga akan gelisah terus. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Kung Celi, Kung Hesinsi Wan Serui. Ya, baik. Terima kasih Pak Uung Sendana sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di segmen Hikmah Siang. Baik pemirsa Metro Siang, sekian dulu segmen Hikmah Siang dan selamat tahun baru Imlek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.